Halo sahabat CMBR yang disayangi Tuhan. Ketemu lagi dengan Renungan Minggu bersama Mo Nano. Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu gembira. Gak kerasa ya, kita udah sampai di hari Minggu biasa ke-33. Hari Minggu terakhir sebelum akhir tahun liturgi pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang kita rayain minggu depan. Apa sih artinya kalau kita udah sampai di titik sekarang ini? Hai kamu hamba yang jahat dan malas, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, masih ingat gak cerita Injil waktu ada seorang pemuda datang ke Yesus dan nanya apa yang harus dia lakukan untuk masuk ke hidup yang kekal? Waktu itu Yesus menjawab dengan cara ngingetin soal 10 perintah Allah. Dan pemuda itu bilang kalau dia udah lakuin semuanya. Akhirnya Yesus bilang supaya dia menjual seluruh miliknya dan memberikan hasilnya kepada orang miskin, supaya dia dapat harta di surga. Masih ingat dong apa yang terjadi? Orang muda itu pergi dengan sedih, karena banyak hartanya. Teman-teman terkasih dalam Kristus, menurut saya, itu contoh orang yang sejenis dengan hamba yang ketiga, yang punya pandangan yang keliru tentang Allah dan menyembunyikan talentanya di dalam tanah. Orang muda itu mengira beriman berarti semata melakukan perintah Tuhan aja. Waktu diminta melakukan yang lebih dari perintah yang tertulis, dia mundur teratur. Dan pandangan ini sangat mirip dengan pandangan orang Farisi dan ahli Taurat yang dimaksudkan Yesus dengan hamba ketiga itu. Mereka memandang Allah sebagai pemberi hukum yang setiap saat bisa murka dan menghukum jika hukum itu tidak dilaksanakan. Karena itu, mereka hidup menurut hukum itu, bahkan menjaga hukum itu bagaikan memasang pagar di sekelilingnya supaya hukum itu tetap seperti apa adanya. Teman-teman kekasih Allah, bukan berarti hidup menurut hukum itu salah. Dua orang hamba dipuji oleh tuannya karena menjalankan uangnya menurut kemampuan dan jumlah talenta yang dipercayakan kepadanya. Dan yang dipuji bukanlah hasilnya, melainkan perbuatannya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Talenta kiranya melambangkan karunia iman. Dengan ini, Yesus mau mengajarkan bahwa beriman berarti lebih dari sekadar melakukan perintah atau hukum. Beriman berarti memiliki pandangan dan pengenalan yang benar tentang Allah. Dan itu mengandaikan relasi yang erat dengan Allah. Makanya beriman berarti berelasi dengan Allah, dengan senantiasa mengusahakan berbagai hal yang bisa mengembangkan relasi itu, juga dalam relasi dengan sesama. Yesus ingin agar kita mengembangkan cinta kita secara berani dan kreatif, bukan melakukan hal-hal minimalis dengan pandangan yang keliru tentang Allah, apalagi bersikap pasif semata. Teman-teman yang terberkati, saya nggak yakin bisa kasih contoh untuk kalian gimana caranya yang berani dan kreatif untuk mengembangkan iman, mengembangkan relasi dengan Allah. Tapi waktu merenungkan dua hamba yang dipuji tuannya itu, saya keinget akan cerita dua orang ibu kepada saya. Ibu yang pertama menyalahkan anaknya dan memusuhi dia karena hidupnya kacau dan berantakan.
disekolahin ke luar negeri dengan banyak harapan ditaruh di pundaknya, yang terjadi bukan keberhasilan, melainkan kegagalan, plus kecanduan narkoba. Kecanduan itu baru bisa dinetralin setelah 10 tahun, dan anak itu akhirnya menjadi pribadi yang tergantung pada orang lain. Dengan proses jatuh bangun, menyalahkan, membenci dan memusuhi, akhirnya berubah menjadi menerima, memahami, dan memaafkan, yang menyertai kesadaran dan pengakuan akan kesalahan-kesalahannya sendiri. Ibu yang kedua mendapati suaminya berselingkuh dengan perempuan lain. Seperti setiap orang lain, dia marah dan terluka, ingin membalas dan melukai, melabrak dan menghancurkan. Bedanya dengan orang lain, ia lebih pingin sembuh dari lukanya daripada melukai orang lain. Dia lebih ingat kata-kata Yesus untuk mengasihi daripada luka dan rasa sakit pada lukanya itu. Juga bukan tanpa perjuangan, bahkan dengan isak dan air mata, dia memilih untuk berusaha sembuh. Dia memaafkan suaminya dan merangkulnya lagi untuk berjuang lagi bersama-sama memperbaiki keadaan. Gak cuma itu, dia juga maafin perempuan lain itu. Bahkan membuka hatinya untuk mau mengetahui lebih banyak tentang perempuan itu dan mengenalnya lebih dekat. Teman-teman kawanan yang dicintai Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita talenta, karunia iman. Meski dia memberinya dengan cuma-cuma, dia mengharapkan agar pemberiannya itu tidak sia-sia, melainkan memberikan hasil, menghasilkan buah. Dan untuk mencapai hasil atau buah itu, harus ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembangkannya. Kita nggak bisa mengharapkan hasil atau buah tanpa usaha dan kerja keras. Usaha-usaha kita nggak bisa sebatas pelaksanaan hukum atau perintah tertulis aja tanpa ada semangat atau pemahaman yang benar. Usaha-usaha kita nggak bisa hanya sebatas ritual-ritual liturgis atau laku devosional semata tanpa ada perubahan yang berarti dalam relasi kita dengan Tuhan dan keberanian serta kerelaan kita untuk melakukan kehendak-Nya serta menyerahkan dan menggantungkan hidup kita padanya. Gak cukup juga usaha kita sebatas penambahan pengetahuan lewat berbagai pengajaran atau webinar tanpa ada perbaikan yang nyata dalam relasi kita dengan sesama. Teman-teman umat yang dipilih Allah, mari kita lihat beberapa poin permenungan kita minggu ini. Pertama, Tuhan menganugerahkan iman, dan Dia mengharapkan iman kita menghasilkan buah. Maka bisa dikatakan lebih dari buahnya, Dia mengharapkan ada usaha yang kita lakuin untuk mengembangkan karunia iman itu. No usaha, no hasil. Bahkan no pain, no gain. Kedua, usaha kita nggak bisa semata formalitas, apalagi dipenuhi kemalasan. Diperlukan hati dan cinta yang sungguh mengharapkan relasi yang lebih baik dengan Tuhan dan sesama. Teman-teman umat yang dipilih Allah, fakta bahwa gereja memilihkan kisah Injil ini bagi kita pada hari Minggu biasa ke-33, 1 minggu sebelum akhir tahun liturgi gereja, kiranya ngingetin juga ke kita akan akhir hidup kita, bahkan akhir dunia ini yang pasti akan datang pada waktunya. Pada saat itulah Tuhan akan melakukan perhitungan seperti yang dilakukan Tuhan tadi dengan hamba-hambanya.
Mari bersama-sama berusaha dan saling mendoakan, supaya pada waktu itu kita bisa dengar suara yang bilang, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Tuhan memberkati.